Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dilawan oleh Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Masalah bos mafia beras, bagaimana menurut tanggapan Anda para netizen? Ada seorang menteri tetapi berani melawan seorang wakil presiden, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Beliau mengaku sempat mendapat teguran langsung dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka karena Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai seorang Menteri Pertanian telah berani menutup perusahaan. Jadi ada perusahaan yang ditutup oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Perusahaan yang ditutup itu diduga kuat dikendalikan oleh para bos mafia beras. Nah, sebenarnya pidato dari Menteri Pertanian yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman ini sudah banyak beredar di mana-mana. Karena Menteri Pertanian sudah blak-blakan, terus terang apa adanya di pidato. Nah, pidatonya akan disyuting di video, videonya diupload di YouTube, disebar di mana-mana. Seorang Menteri Pertanian yang mengaku begini, kami juga pernah ditegur Wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Pemimpin-pemimpin besar Republik Indonesia ada di dalam perusahaan yang diduga kuat dikendalikan oleh para bos mafia. Inilah ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. Dikutip pada hari Jumat tanggal 18 bulan April tahun 2025. Meski ditegur oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian tetap pada pendiriannya. Ini namanya melawan. Jadi seorang Menteri Pertanian berani melawan teguran dari seorang Wakil Presiden. Sekali lagi, bagaimana menurut tanggapan dari para netizen? Karena Bapak Andi Amran Sulaiman menilai keputusan yang telah beliau lakukan sudah tepat, karena perusahaan terkait telah melanggar peraturan. Itu kalau menurut penilaian dari Bapak Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian. Nah, kasus seperti ini ternyata juga telah dibawa oleh para purnawirawan TNI. Para purnawirawan TNI mengusulkan, menuntut, mendesak kepada MPR RI agar segera mengganti Gibran Raka Buming Raka. Nah, permasalahannya sangat banyak yang telah dicatat oleh para purnawirawan TNI. Ya, salah satunya adalah masalah pengangkatan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang disinyalir telah melanggar konstitusi undang-undang kita menurut para purnawirawan TNI. Kemudian tuntutannya juga ada permasalahan dengan Menteri Pertanian. Jadi apa yang diungkapkan oleh Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman ini dijadikan salah satu dasar oleh para purnawirawan TNI. Jadi para purnawirawan TNI itu menjadikan salah satu dasar keberanian Bapak Andi Amran Sulaiman yang menentang, melawan teguran dari Wakil Presiden. Nah, kita sebagai rakyat biasa, posisi kita bagaimana? Nah, menurut saya pribadi ini saran dan nasihat, kita harus tetap berada di tengah-tengah. Jadi rakyat itu harus ada yang di tengah-tengah untuk melihat kedua belah pihak. Kalau misalnya kasus dari Menteri Pertanian ini yang berani melawan teguran dari Wakil Presiden, maka untuk sementara kita tidak memihak kepada Wakil Presiden maupun tidak memihak kepada Menteri Pertanian. Itu langkah kita ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah benar
ada bos-bos mafia besar yang mengendalikan tentang masalah beras, ekspor impor beras ini terutama. Juga mafia-mafia besar yang ada di dalam Kementerian Pertanian. Kalau memang ternyata terbukti, ya terbukti nih secara hukum, secara meyakinkan, bukti-buktinya jelas bahwa memang benar para bos-bos mafia beras itu telah bermain, sehingga oleh Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh para bos mafia beras itu ditutup oleh Menteri Pertanian. Ya kita dukung. Mengapa kita dukung? Ya karena memang sudah terbukti bahwa ternyata benar bos-bos mafia beras itulah yang telah mengendalikan perusahaan-perusahaan yang ditutup oleh Menteri Pertanian. Namun jika ternyata belum terbukti atau tidak terbukti, ya kita harus klarifikasi, karena permasalahan itu harus jelas terlebih dahulu. Inilah cara kita berpikir ya, cara kita berpikir bahwa kita nggak langsung gerutak-gerutuk tatkala mendengar berita kabar A atau B. Kita harus berusaha untuk bersikap arif, adil dan bijaksana. Kita tunggu apakah benar para bos mafia beras yang ditutup oleh Menteri Pertanian perusahaan-perusahaannya itu, ataukah justru ini salah duga atau salah sangka. Kan bisa saja. Nah, masalah para purnawirawan TNI, para purnawirawan TNI yang mencatutkan masalah wakil presiden dengan Menteri Pertanian ini dianggap melanggar atau kode etik, melanggar kode etik karena sebagai seorang wakil presiden misalnya telah menegur Menteri Pertanian masalah mafia. Ya ini masalah mafia ini kan sebenarnya kalau tegurannya ini ya kurang etik, ya kurang etika. Nah ini di dalam undang-undang apakah bisa masuk ke dalam jeratan hukum? Karena kalau dalam undang-undang kita bahwa presiden maupun wakil presiden apabila terbukti telah melakukan perbuatan tercela, ya kan, tercela yang tidak baik, melanggar kode etik, melanggar aturan konstitusi apalagi, itu bisa menjadikan dasar MPR, menjadi dasar MPR untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia sekali lagi harus berusaha berada di tengah-tengah. Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Kita dukung proses hukum berjalan untuk meneliti dan ya menyidiklah orang-orang yang diduga sebagai para bos mafia beras agar masalah itu bisa jelas sejelas-jelasnya. Demikian nasihat dari kami, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.